Menguak keturunan Habib. Imaduddin, seorang mahasiswa jurusan sejarah di sebuah universitas terkemuka, mulai penasaran dengan klaim yang sering ia dengar tentang Habib sebagai keturunan Rasulullah. Pertanyaan itu muncul ketika ia menghadiri sebuah majelis di mana seorang Habib memberikan ceramah yang menyentuh hati banyak orang. Namun, di sela-sela kekaguman itu, muncul bisikan skeptis. Benarkah mereka benar-benar keturunan Rasulullah? Dorongan untuk mencari jawaban itu tak bisa ia abaikan. Ia mulai berbincang dengan dosennya, Pak Zainal, seorang pakar sejarah Islam yang mendalam. Banyak dokumen yang bisa melacak silsilah Habib, kata Pak Zainal. Namun, itu membutuhkan ketelitian tinggi karena banyaknya versi yang beredar. Imaduddin memutuskan untuk menjadikan ini sebagai proyek penelitiannya. Ia merasa, sebagai seorang peneliti, ia harus bersikap netral, tidak terjebak oleh rasa kagum atau keraguan. Ia ingin mencari bukti yang kuat, baik itu dari manuskrip kuno, catatan sejarah, atau wawancara langsung dengan para Habib. Langkah pertama yang ia ambil adalah mempelajari tradisi penyebaran Islam di Indonesia. Ia mendapati bahwa banyak Habib di Indonesia mengklaim sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Klaim itu biasanya ditopang oleh sebuah silsilah yang disebut nasab. Namun, dalam diskusinya dengan teman-temannya, ia menyadari bahwa isu ini sering menjadi kontroversi. Ada yang sepenuhnya percaya, sementara yang lain meragukan keabsahan silsilah tersebut. Imaduddin merasa perlu mendekati topik ini dengan hati-hati, memastikan tidak ada pihak yang merasa tersinggung oleh penelitiannya. Dengan tekad yang kuat, Imaduddin mulai menyusun langkah-langkah konkret. Ia mengumpulkan daftar pustaka, merancang pertanyaan wawancara, dan mencari akses ke arsip sejarah yang mungkin menyimpan dokumen penting tentang silsilah Habib. Penelitiannya baru saja dimulai. Sebagai bagian dari penelitiannya, Imaduddin memutuskan untuk menghadiri lebih banyak majelis yang diadakan oleh para Habib. Ia ingin memahami bagaimana mereka menyampaikan dakwah dan bagaimana masyarakat merespons klaim keturunan Rasulullah. Salah satu majelis terbesar yang ia hadiri diadakan oleh seorang Habib terkenal di kota itu, Habib Abdullah bin Yahya. Di majelis itu, suasananya penuh hikmat. Ribuan jamaah hadir, mulai dari anak-anak hingga orang tua, mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian. Habib Abdullah membahas tentang akhlak Rasulullah, menyentuh hati banyak orang. Namun, di tengah ceramah itu, ia juga menyebutkan bahwa keturunannya berasal dari jalur Sayyidina Hasan. Setelah acara selesai, Imaduddin mencoba mendekati salah satu panitia majelis. Ia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang silsilah Habib. Panitia itu, bernama Ustaz Hamid, menyambut dengan antusias. Alhamdulillah, penelitian seperti ini penting. Kami juga ingin agar masyarakat tahu lebih banyak tentang nasab para Habib, katanya. Ustaz Hamid mengarahkan Imaduddin ke salah satu perpustakaan khusus yang dimiliki komunitas Habib di kota itu. Perpustakaan itu, katanya, menyimpan salinan manuskrip kuno yang menghubungkan silsilah Habib ke Rasulullah. Imaduddin merasa ini adalah langkah besar dalam penelitiannya. Namun, ia juga sadar bahwa tidak semua orang akan terbuka seperti Ustaz Hamid. Ada kelompok tertentu yang cenderung protektif terhadap informasi ini. Jika kau ingin meneliti lebih dalam, kau harus membangun kepercayaan dulu, pesan Ustaz Hamid sebelum mereka berpisah. Imaduddin pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga merasa semakin termotivasi untuk menggali kebenaran. Perpustakaan yang disebutkan Ustaz Hamid ternyata menyimpan banyak dokumen yang menarik. Ketika Imaduddin tiba, ia disambut oleh seorang pustakawan tua bernama Haji Munir. Dengan ramah, Haji Munir menunjukkan rak-rak yang penuh dengan buku, manuskrip, dan salinan silsilah Habib dari berbagai penjuru dunia. Salah satu dokumen yang menarik perhatian Imaduddin adalah sebuah salinan kitab yang disebut Syajarat Al-Ansab. Kitab ini berisi silsilah para keturunan Rasulullah hingga ke generasi ke-40. Namun, dokumen ini berbahasa Arab kuno, dan beberapa halaman terlihat usang dan sulit dibaca. Imaduddin memutuskan untuk memotret beberapa halaman penting untuk diteliti lebih lanjut. Ia juga meminta izin untuk meminjam beberapa buku sejarah yang menjelaskan peran para Habib dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Salah satu buku itu menyebutkan bahwa para Habib pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Namun, di sisi lain, Imaduddin menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan adanya kontroversi terkait keaslian beberapa silsilah. Beberapa kritikus sejarah menyatakan bahwa klaim keturunan Rasulullah seringkali digunakan sebagai alat legitimasi sosial dan politik, terutama di masa lalu. Imaduddin merasa bahwa ia harus berhati-hati dalam menafsirkan dokumen ini.
Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli silsilah yang dikenal memiliki wawasan mendalam tentang tradisi Arab dan Islam. Ia yakin, masukan dari ahli itu akan sangat berharga untuk memperkuat penelitiannya. Di tengah kesibukannya membaca dokumen, Imaduddin juga mulai merasa bahwa penelitian ini bukan hanya soal kebenaran sejarah. Ia mulai memahami bahwa bagi banyak orang, Habib adalah simbol keberkahan dan koneksi spiritual dengan Rasulullah. Imaduddin menjadwalkan pertemuan dengan Dr. Said Al-Mahdi, seorang pakar genealogi Arab yang tinggal di kota itu. Dr. Said dikenal luas karena kemampuannya melacak nasab hingga ke generasi awal Islam. Dalam pertemuan itu, Imaduddin membawa dokumen dari perpustakaan Habib untuk meminta pendapatnya. Dr. Said memeriksa dokumen-dokumen itu dengan saksama. Ini menarik, dikatanya sambil menunjuk salah satu halaman dari kitab Syajarat Al-Ansab. Namun, validitasnya harus diuji. Banyak dokumen seperti ini dibuat di era kolonial untuk melindungi komunitas tertentu dari penjajahan. Imaduddin terkejut mendengar penjelasan itu. Ia bertanya, ya apakah ini berarti silsilah mereka bisa saja tidak asli? Dr. Said tersenyum tipis. Bukan berarti tidak asli, tapi kita harus hati-hati. Ada banyak dokumen yang benar-benar otentik, tapi juga ada yang ditambahkan atau diubah untuk tujuan tertentu. Dr. Said kemudian menjelaskan metode ilmiah dalam memverifikasi silsilah. Salah satunya adalah mencocokkan nama-nama di dokumen dengan sumber-sumber sejarah lain, termasuk catatan dari Timur Tengah dan catatan para penjajah di Nusantara. Ia juga menyebutkan bahwa silsilah Habib seringkali diverifikasi melalui komunitas Alawiyyin di Hadramaut, Yaman, tempat asal mula sebagian besar Habib di Indonesia. Imaduddin merasa mendapatkan pencerahan. Ia menyadari bahwa penelitian ini bukan hanya soal mencari bukti, tetapi juga memahami konteks sejarah di balik dokumen-dokumen itu. Dr. Said menawarkan bantuannya untuk mencocokkan data dengan arsip digital dari Timur Tengah yang ia miliki. Sebelum berpisah, Dr. Said memberikan satu pesan penting. Jika kau ingin mendapatkan kebenaran sejati, jangan hanya melihat dokumen. Dengarkan juga cerita mereka. Kadang-kadang, sejarah tertulis tak mampu menangkap makna sebenarnya dari silsilah mereka. Saran dari Dr. Said membawa Imaduddin ke sebuah komunitas Alawiyyin di kota itu, yang dikenal sebagai pusat aktivitas para Habib. Ia bertemu dengan Habib Muhammad, seorang tokoh yang dihormati di komunitas itu. Imaduddin menjelaskan penelitiannya dan meminta izin untuk mendengar langsung kisah tentang nenek moyang para Habib. Habib Muhammad menerima dengan ramah dan mulai bercerita. Kami berasal dari Hadramaut, Yaman, dan kami adalah keturunan Sayyidina Ali melalui jalur Sayyidina Husain, katanya. Ia menjelaskan bahwa para Habib pertama kali datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-13, membawa ajaran Islam sekaligus nilai-nilai damai. Namun, kisah itu bukan hanya tentang penyebaran Islam. Habib Muhammad juga menceritakan bagaimana leluhur mereka menghadapi tantangan di Tanah Baru. Di beberapa tempat, orang-orang meragukan kami. Tapi dengan akhlak dan kerja keras, mereka akhirnya percaya, katanya. Imaduddin merasa terkesan, tapi ia tetap kritis. Ia bertanya, ya apakah ada bukti tertulis yang mendukung klaim ini? Habib Muhammad mengangguk. Tentu, tapi banyak dokumen kami disimpan di Hadramaut. Beberapa sudah kami bawa ke sini, tapi tidak semuanya. Imaduddin kemudian diberikan akses ke sebuah manuskrip keluarga yang mencatat perjalanan leluhur mereka dari Hadramaut ke Indonesia. Dokumen itu tampak otentik, dengan bahasa Arab kuno dan tanda tangan para saksi di masa itu. Namun, Imaduddin merasa perlu memverifikasi lebih jauh. Kisah dari komunitas Alawiyyin memberikan perspektif baru bagi Imaduddin. Ia mulai memahami bahwa klaim keturunan Rasulullah bukan hanya soal silsilah, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan spiritual yang diwariskan. Penelitian Imaduddin mulai menarik perhatian teman-teman dan dosennya. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Salah satu teman dekatnya, Fadli, mengkritik penelitiannya dengan tajam. Imad, kau tahu kan, klaim seperti itu sulit diverifikasi. Bagaimana kalau ternyata mereka bukan keturunan Rasulullah? Imaduddin mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari kebenaran, tetapi Fadli tetap skeptis. Menurutku, Habib hanya menggunakan nama besar Rasulullah untuk mendapatkan kehormatan, kata Fadli. Pernyataan itu membuat Imaduddin merasa bingung. Ia mulai merenungkan kritik itu. Apakah ia terlalu terfokus pada pembuktian dokumen dan mengabaikan sisi sosial dari klaim ini? Apakah penelitian ini akan menghasilkan jawaban pasti, atau malah memunculkan lebih banyak pertanyaan? Di sisi lain,
Ia juga menghadapi tantangan dari beberapa anggota komunitas Habib yang enggan memberikan informasi lebih lanjut. Beberapa merasa bahwa penelitian ini bisa disalahgunakan untuk meragukan mereka. Namun, Imaduddin tetap berpegang pada prinsip ilmiah. Ia mencoba meyakinkan semua pihak bahwa penelitiannya tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk memahami sejarah dengan lebih baik. Tantangan ini membuat Imaduddin semakin matang. Ia belajar bahwa penelitian sejarah bukan hanya tentang data, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan pandangan. Imaduddin memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam penelitiannya dengan mencari dokumen asli ke Hadramaut, Yaman. Dengan bantuan Habib Muhammad, ia mendapatkan rekomendasi untuk mengunjungi lembaga Rabtah Alawiyah, sebuah organisasi di Tarim yang mengelola arsip silsilah keturunan Rasulullah. Setelah mendapatkan izin dari universitasnya, ia berangkat dengan semangat yang membara. Setibanya di Hadramaut, Imaduddin disambut oleh suasana kota Tarim yang syarat dengan tradisi Islam. Kota ini terkenal dengan masjid-masjidnya yang berusia ratusan tahun, serta perpustakaan yang menyimpan manuskrip kuno. Ia bertemu dengan Syekh Salim, seorang sejarawan yang mengelola arsip Rabtah Alawiyah. Syekh Salim menunjukkan salinan dokumen silsilah yang telah terverifikasi, mencakup garis keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hingga generasi keturunan mereka yang menetap di Hadramaut. Semua dokumen ini telah diperiksa oleh para ulama ahli nasab. Tapi tidak mudah membawa dokumen ini keluar, terutama ke Indonesia, ujar Syekh Salim. Imaduddin meminta izin untuk meneliti salinan dokumen tersebut. Ia menemukan kesamaan dengan manuskrip yang pernah ia lihat di Indonesia, seperti nama-nama leluhur Habib yang sesuai dengan dokumen di Tarim. Namun, ia juga menemukan beberapa perbedaan, terutama dalam penyebutan nama di generasi-generasi awal. Syekh Salim menjelaskan bahwa perbedaan ini bisa terjadi karena cara pencatatan yang berbeda di berbagai wilayah. Namun, garis besar nasab ini telah diakui oleh para ulama dunia, jika tanya. Ia juga menambahkan bahwa klaim keturunan Rasulullah bukan hanya soal dokumen, tetapi juga bagaimana seseorang menjaga amanah spiritual dan moral yang diwariskan dari Rasulullah. Setelah beberapa hari penelitian intensif, Imaduddin merasa bahwa kunjungannya ke Hadramaut memberi perspektif baru. Ia mulai melihat bahwa nasab Habib bukan hanya soal kebenaran sejarah, tetapi juga soal pengakuan kolektif dari umat Islam di berbagai zaman. Sepulangnya dari Hadramaut, Imaduddin membawa banyak data dan dokumen yang ia salin. Namun, ia juga membawa pertanyaan baru yang membingungkan. Di satu sisi, ia menemukan bukti yang mendukung klaim keturunan Rasulullah. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima dokumen tersebut sebagai bukti mutlak. Imaduddin mengadakan diskusi dengan dosennya, Pak Zainal, untuk membahas temuannya. Ia menunjukkan dokumen yang ia dapatkan dari Hadramaut dan menjelaskan bagaimana dokumen itu sesuai dengan manuskrip di Indonesia. Pak Zainal terlihat terkesan, tetapi ia juga memberikan catatan. Imad, penelitian ini memang menarik. Tapi kau harus siap dengan kemungkinan bahwa tidak semua pihak akan menerima hasil ini. Diskusi ini membuat Imaduddin berpikir lebih jauh. Apakah kebenaran sejarah cukup untuk menjawab keraguan sebagian orang? Bagaimana jika klaim keturunan Rasulullah lebih terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai moral daripada bukti dokumen semata? Untuk mencari jawaban, Imaduddin memutuskan untuk mengadakan wawancara dengan masyarakat yang mengikuti majelis para Habib. Ia ingin memahami bagaimana pandangan mereka terhadap klaim ini dan apa yang membuat mereka percaya pada para Habib. Hasil wawancara itu mengejutkan Imaduddin. Bagi sebagian besar jamaah, nasab bukanlah hal yang utama. Mereka lebih menghormati Habib karena akhlak dan ilmu yang mereka tunjukkan. Bagi kami, yang penting adalah keberkahan dan bimbingan yang mereka berikan, jikata salah satu jamaah. Imaduddin mulai memahami bahwa penelitian ini telah membawanya ke dimensi yang lebih luas. Ia bukan hanya meneliti dokumen sejarah, tetapi juga menggali makna spiritual di balik klaim keturunan Rasulullah. Imaduddin merasa bahwa ia harus kembali berdialog dengan para Habib untuk menyampaikan temuannya. Ia mengatur pertemuan dengan Habib Abdullah, seorang tokoh senior yang dihormati di komunitas Alawiyyin. Habib Abdullah dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan sering menjadi penengah dalam berbagai isu sensitif. Dalam pertemuan itu, Imaduddin dengan jujur menyampaikan hasil penelitiannya, termasuk temuan dari Hadramaut dan wawancara dengan masyarakat. Habib Abdullah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum. Imaduddin, kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tapi ingatlah, silsilah ini hanyalah salah satu cara untuk memahami hubungan kami dengan Rasulullah. Habib Abdullah menjelaskan bahwa menjadi keturunan Rasulullah bukan hanya soal nasab, tetapi juga soal akhlak. Jika seorang Habib tidak menunjukkan akhlak Rasulullah,
maka nasabnya tidak akan berarti. Namun, jika ia menjaga amanah itu, maka masyarakat akan merasakan keberkahan dari hubungan itu, jika tanya. Kata-kata Habib Abdullah membuat Imaduddin merenung. Ia menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menghasilkan jawaban mutlak. Namun, ia merasa bahwa proses ini telah membantunya memahami dimensi yang lebih dalam dari isu ini. Sebelum berpisah, Habib Abdullah memberikan pesan yang menyentuh hati. Nasab adalah amanah, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah itu. Tapi bagi umat, yang lebih penting adalah bagaimana kita semua meneladani akhlak Rasulullah, baik melalui keturunannya maupun ajarannya. Setelah berbulan-bulan penelitian, Imaduddin akhirnya menyusun laporan akhir. Ia menyimpulkan bahwa klaim keturunan Rasulullah yang dimiliki para Habib didukung oleh dokumen sejarah yang cukup kuat, terutama dari Hadramaut. Namun, ia juga mencatat bahwa ada beberapa perbedaan kecil dalam pencatatan yang bisa menimbulkan keraguan bagi sebagian orang. Namun, lebih dari itu, Imaduddin menyoroti bahwa bagi masyarakat, kepercayaan kepada Habib bukan hanya soal silsilah. Akhlak, ilmu, dan kontribusi mereka kepada umat jauh lebih penting daripada nasab semata. Dalam laporannya, ia menulis, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memvalidasi atau menolak klaim keturunan Habib, tetapi untuk memahami bagaimana sejarah dan tradisi membentuk kepercayaan umat. Keturunan Rasulullah, jika benar, adalah sebuah kehormatan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana amanah itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini membuat Imaduddin merasa lebih dekat dengan sejarah Islam dan memahami makna mendalam dari klaim keturunan Rasulullah. Meski ia belum menemukan jawaban absolut, perjalanan ini telah mengubah cara pandangnya terhadap agama, sejarah, dan spiritualitas. Bagi Imaduddin, perjalanan mencari kebenaran ini adalah sebuah berkah tersendiri. Dan ia tahu, kisah ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang peneliti dan pencari ilmu. Setelah menyelesaikan penelitiannya tentang dokumen dan wawancara, Imaduddin merasa bahwa salah satu cara untuk mendapatkan bukti lebih kuat adalah dengan teknologi modern. Ia memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang uji DNA yang telah digunakan di berbagai tempat untuk melacak garis keturunan. Imaduddin menghubungi laboratorium genetika di Jakarta yang memiliki spesialisasi dalam studi genealogis. Ia belajar bahwa garis keturunan Rasulullah dapat ditelusuri melalui kromosom Y, yang diwariskan dari ayah ke anak laki-laki tanpa perubahan berarti. Hal ini cocok untuk melacak nasab keturunan laki-laki, termasuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Namun, uji DNA juga menghadapi tantangan besar. Tidak ada sampel DNA Rasulullah atau keluarganya yang tersedia untuk dijadikan pembanding mutlak. Para peneliti biasanya menggunakan data genetik dari kelompok Alawiyyin global yang secara historis dianggap keturunan Rasulullah untuk mencocokkan pola genetik. Imaduddin mengajukan proposal kepada salah satu komunitas Habib di Indonesia untuk melakukan penelitian DNA. Namun, tidak semua pihak setuju. Beberapa Habib merasa uji DNA tidak relevan dengan tradisi Islam dan dapat merusak kepercayaan umat. Nasab kami sudah dijaga oleh ulama dan dokumen sejarah. Mengapa harus DNA? Ujar salah satu Habib yang menolak. Namun, beberapa Habib muda menyambut baik ide itu. Mereka merasa bahwa hasil uji DNA dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap garis keturunan Rasulullah. Dengan persetujuan beberapa sukarelawan, Imaduddin akhirnya berhasil mengumpulkan sampel DNA dari beberapa Habib di Indonesia. Proses analisis DNA membutuhkan waktu berminggu-minggu. Selama menunggu hasil, Imaduddin terus mendalami teori tentang genetik dan bagaimana data itu dapat digunakan untuk mendukung penelitian sejarah. Ia juga bersiap untuk menghadapi kemungkinan hasil yang kontroversial. Hasil analisis DNA akhirnya tiba. Imaduddin dipanggil ke laboratorium untuk mendiskusikan hasilnya dengan tim genetika. Peneliti utama, Dr. Anita, menjelaskan bahwa pola genetik dari sampel menunjukkan hubungan yang kuat dengan data genetik komunitas Alawiyyin global, khususnya yang berasal dari Hadramaut. Namun, ini bukan bukti absolut, kata Dr. Anita. Ia menjelaskan bahwa pola genetik hanya menunjukkan kemungkinan hubungan keturunan, tetapi tidak dapat membuktikan garis nasab secara langsung tanpa pembanding dari generasi Rasulullah. Imaduddin mencatat hasil ini dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa meskipun analisis DNA memberikan dukungan tambahan, itu tetap tidak dapat menggantikan dokumen sejarah dan tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad. Kembali ke komunitas Habib, hasil ini diterima dengan campuran reaksi. Beberapa merasa lega karena hasilnya mendukung klaim mereka, sementara yang lain tetap skeptis. Ini hanya teknologi manusia. Tidak ada yang bisa benar-benar membuktikan keturunan Rasulullah kecuali Allah, ujar seorang Habib senior. Namun,
Imaduddin merasa bahwa penelitian ini membuka peluang baru. Ia melihat bahwa uji DNA bisa menjadi alat tambahan dalam memahami sejarah Islam, meskipun tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan nasab. Hasil ini juga membuatnya semakin sadar akan kompleksitas penelitian genealogis. Di satu sisi, ia ingin mengejar bukti ilmiah yang lebih kuat, tetapi di sisi lain, ia harus menghormati tradisi dan keyakinan yang telah lama ada di masyarakat. Imaduddin mengadakan seminar kecil di kampusnya untuk mempresentasikan hasil penelitian. Ia mengundang dosen, mahasiswa, dan beberapa ulama dari komunitas Habib untuk berdiskusi. Tema seminar adalah tradisi dan teknologi dalam melacak garis keturunan Rasulullah. Dalam presentasinya, Imaduddin menjelaskan hasil dokumen sejarah, wawancara, dan analisis DNA. Ia menekankan bahwa ketiga metode tersebut saling melengkapi, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Penelitian ini bukan untuk menilai benar atau salah, tetapi untuk memahami kompleksitas sejarah dan tradisi, katanya. Diskusi berlangsung hangat, tetapi juga memunculkan perbedaan pendapat. Beberapa ulama tradisional merasa bahwa penelusuran nasab harus tetap berpusat pada dokumen dan kesaksian ulama, bukan teknologi modern. DNA tidak bisa menilai keimanan atau akhlak, kata salah satu ulama. Namun, ulama lain yang lebih terbuka mendukung pendekatan Imaduddin. Mereka berpendapat bahwa teknologi modern dapat membantu menjaga tradisi, asalkan digunakan dengan bijak. Kita tidak boleh menolak ilmu, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, ujar seorang Habib muda. Seminar ini membuka mata Imaduddin bahwa penelitian tentang nasab bukan hanya soal bukti, tetapi juga soal dialog antara tradisi dan modernitas. Ia mulai melihat bahwa hasil penelitiannya bisa menjadi jembatan untuk menyatukan pandangan yang berbeda. Tidak lama setelah seminar, Imaduddin mulai menerima kritik dari berbagai pihak. Beberapa menuduhnya terlalu memaksakan pendekatan ilmiah dalam isu yang bersifat spiritual. Artikel di sebuah blog bahkan menyebutnya sebagai peneliti yang merusak kepercayaan umat. Kritik ini membuat Imaduddin merasa tertekan. Ia mulai meragukan apakah penelitiannya benar-benar bermanfaat atau malah menimbulkan konflik baru. Namun, dukungan dari dosen dan teman-temannya memberinya semangat untuk melanjutkan. Pak Zainal mengingatkan, kritik adalah bagian dari perjalanan ilmiah. Yang penting adalah kau tetap menjaga niat dan integritas. Imaduddin mencoba mengambil hikmah dari kritik itu dan terus berdialog dengan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Namun, di tengah tekanan ini, Imaduddin merasa bahwa penelitian ini mulai mengubahnya secara pribadi. Ia tidak hanya belajar tentang sejarah dan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi perbedaan dengan sabar dan bijaksana. Melalui penelitiannya, Imaduddin mulai melihat dimensi spiritual yang lebih dalam dari klaim keturunan Rasulullah. Ia mulai mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah secara lebih mendalam, terutama tentang akhlak dan tanggung jawab terhadap umat. Ia menyadari bahwa penelitian ini bukan hanya soal mencari kebenaran, tetapi juga soal meneladani nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Ia mulai memahami bahwa tanggung jawab seorang Habib bukan hanya menjaga nasab, tetapi juga menjaga amanah moral dan spiritual. Imaduddin sering merenung tentang perjalanan hidup Rasulullah dan bagaimana keturunannya melanjutkan perjuangan itu. Ia merasa bahwa penelitian ini telah mendekatkannya kepada sejarah Islam, bukan hanya sebagai fakta, tetapi sebagai sumber inspirasi. Setelah memperdalam penelitian tentang DNA dan tradisi genealogis, Imaduddin memutuskan untuk fokus pada penyebaran Habib di Nusantara. Ia ingin memahami bagaimana keturunan Rasulullah, melalui jalur Alawiyin, sampai ke Indonesia dan berperan dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Imaduddin memulai perjalanannya dari Hadramaut, Yaman, melalui catatan sejarah dan wawancara. Ia mempelajari bahwa banyak Habib datang ke Nusantara sebagai pedagang sekaligus penyebar agama. Mereka membawa ajaran Islam dengan pendekatan damai, mengutamakan akhlak mulia, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal. Ia melanjutkan penelusuran ke Jawa, di mana makam-makam para Habib terkenal seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri menjadi pusat perhatian. Melalui wawancara dengan ulama setempat, ia menemukan bahwa peran Habib tidak hanya dalam penyebaran agama tetapi juga sebagai penjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Namun, ia juga menemukan jejak kontroversi di sepanjang sejarah. Beberapa pihak mempertanyakan klaim keturunan Habib tertentu, sementara yang lain melihat keberadaan mereka sebagai bukti nyata dari keberlanjutan dakwah Rasulullah. Imaduddin berusaha menjaga objektivitas dalam mencatat setiap peristiwa. Penelusuran ini memperkaya pemahamannya tentang hubungan antara nasab, tradisi dakwah, dan pengaruh budaya lokal. Ia mulai melihat bahwa jejak Habib di Nusantara adalah bukti nyata dari bagaimana Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensinya.
Saat duduk di meja kerjanya yang penuh dengan dokumen, ia teringat kembali awal mula penelitiannya. Ia memulai dengan niat sederhana, ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini menggema di benaknya. Namun, ia tidak menyangka bahwa pencarian itu akan membawanya melintasi benua, menghadapi perdebatan sengit, dan bertemu dengan orang-orang yang memperkaya pandangannya tentang dunia. Imaduddin merasa bahwa penelitian ini juga mengajarkannya tentang pentingnya mendengar. Dalam banyak kesempatan, ia menemukan bahwa setiap pihak memiliki sudut pandang yang berharga. Bahkan dalam perbedaan pendapat yang paling tajam, selalu ada pelajaran yang bisa diambil jika seseorang mau membuka hati. Ia juga menyadari bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang selalu dapat diterima oleh semua orang. Ada kalanya kebenaran itu pahit, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun, ia belajar bahwa keberanian untuk menyampaikan kebenaran harus selalu disertai dengan kelembutan hati dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Kini, saat penelitiannya telah selesai, Imaduddin merasa bahwa tugasnya belum usai. Ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil penelitiannya tidak hanya menjadi arsip ilmiah, tetapi juga inspirasi bagi generasi berikutnya. Ia mulai merancang program untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai sejarah dan mencari hikmah dalam perjalanan hidup. Di penghujung malam itu, Imaduddin menuliskan refleksinya di buku hariannya. Di perjalanan ini mengajarkan aku bahwa ilmu adalah amanah. Kebenaran adalah anugerah, tetapi menyampaikannya dengan bijaksana adalah tugas mulia. Imaduddin merasa bahwa salah satu hikmah terbesar dari penelitiannya adalah pentingnya menjaga warisan sejarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia mulai aktif berbicara di berbagai seminar, khususnya di hadapan generasi muda. Dalam setiap sesi, ia selalu menekankan bahwa ilmu bukanlah sekadar alat untuk mengetahui fakta, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di salah satu seminar, seorang mahasiswa bertanya, "Ya, apakah penting bagi kita untuk mengetahui apakah Habib benar-benar keturunan Rasulullah?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Imaduddin menjawab dengan senyum lembut, yang lebih penting adalah bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah. Nasab adalah keindahan sejarah, tetapi amal perbuatan kita adalah yang akan menentukan siapa kita di mata Allah. Ia mengingatkan generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada gelar atau status, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi umat. Menurutnya, gelar Habib adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan akhlak mulia, bukan sekadar kebanggaan. Begitu pula dengan para peneliti, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kejujuran dalam setiap langkah penelitian mereka. Imaduddin juga berbagi pengalamannya tentang kesulitan yang ia hadapi selama penelitian. Ia menceritakan bagaimana ia hampir menyerah di tengah jalan, tetapi dukungan dari orang-orang yang peduli dan doa yang terus ia panjatkan membuatnya mampu bertahan. Pesan ini ia sampaikan untuk memotivasi generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ia menutup setiap sesinya dengan pesan yang sama. Jika kebenaran itu bercahaya, tetapi hanya dapat dilihat oleh mereka yang mencari dengan hati yang bersih. Generasi muda yang hadir merasa terinspirasi, dan banyak yang mulai melihat pentingnya mencari hikmah dalam setiap perjalanan hidup mereka. Bagi Imaduddin, salah satu pelajaran terbesar dari penelitiannya adalah memahami bahwa tidak semua kebenaran harus diungkapkan secara gamblang. Dalam diskusi dengan seorang ulama senior, ia diajarkan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan hikmah, sesuai dengan kondisi dan kesiapan masyarakat. Ulama tersebut berkata, Imaduddin, ilmumu adalah cahaya, tetapi cahaya yang terlalu terang bisa menyilaukan. Sampaikanlah dengan kelembutan, agar setiap orang dapat melihatnya tanpa merasa terintimidasi. Nasihat itu menjadi pegangan Imaduddin dalam menyusun laporan akhir dan menyampaikannya kepada publik. Ia juga menyadari bahwa penelitian ini tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru. Misalnya, bagaimana masyarakat bisa lebih menghargai nilai-nilai Islam tanpa terjebak dalam perdebatan tentang status nasab? Bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan pendapat yang ada? Hikmah lain yang ia petik adalah pentingnya kolaborasi. Selama penelitian, ia belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kebenaran sendirian. Bantuan dari ulama, akademisi, dan komunitas Habib menjadi pilar utama yang membuat penelitiannya berhasil. Bagi Imaduddin, penelitian ini juga memperkuat keimanannya. Ia merasa bahwa semakin dalam ia mempelajari sejarah Rasulullah dan keturunannya, semakin ia melihat keagungan ajaran Islam. Ia merasa bahwa penelitiannya adalah bentuk ibadah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir bab ini, ia menulis dalam laporannya, hikmah terbesar dari perjalanan ini adalah menyadari bahwa kebenaran sejati ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nasab hanyalah jalan untuk mengingatkan kita pada akhlak Rasulullah yang mulia. Imaduddin merasa bahwa penelitiannya dapat menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah.
Ia mulai mengadakan forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk ulama, habib, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga persatuan umat. Dalam salah satu forum, ia berkata, "Nasab adalah salah satu anugerah Allah, tetapi ukhuwah adalah perintahnya. Jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan pandangan. Sebaliknya, mari kita jadikan penelitian ini sebagai sarana untuk saling belajar dan saling menguatkan." Pesannya mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Banyak yang merasa bahwa penelitian Imaduddin berhasil mengarahkan perhatian umat pada hal-hal yang lebih esensial, seperti akhlak dan kontribusi sosial. Imaduddin juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dalam sejarah Islam, bahkan para sahabat Rasulullah seringkali memiliki pandangan yang berbeda, tetapi mereka tetap menjaga persatuan. Ia mengajak semua pihak untuk meneladani sikap tersebut. Ia merasa bahwa penelitiannya bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia mulai merancang program edukasi tentang sejarah Islam dan pentingnya menjaga ukhuwah di tengah masyarakat yang semakin beragam. Imaduddin menutup forum dengan kalimat yang menggetarkan hati. "Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka kita harus mencintai umatnya, apapun perbedaannya." Setelah bertahun-tahun meneliti dan berbagi hasilnya, Imaduddin merasa bahwa perjalanan ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa penelitian ini tidak hanya tentang menemukan fakta, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Dalam sebuah wawancara terakhir sebelum laporan penelitiannya dipublikasikan, Imaduddin menyampaikan pesan mendalam. Ia berkata, "Saya memulai perjalanan ini untuk mencari kebenaran tentang nasab. Namun, saya menemukan bahwa kebenaran yang lebih besar adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasulullah." Ia juga menyampaikan harapannya agar penelitian ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ia berharap bahwa mereka tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan sejarah, tetapi juga mencari cara untuk menjaga persatuan umat dan meneladani akhlak Rasulullah. Di akhir wawancara, ia ditanya apa yang akan ia lakukan setelah ini. Dengan senyum tenang, ia menjawab, "Saya akan terus belajar. Kebenaran adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Selama hidup, saya ingin terus mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu dan amal." Imaduddin menutup babak ini dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh umat yang ingin memahami warisan Rasulullah dengan hati yang terbuka. Pesannya yang terakhir adalah, semoga kita semua menjadi umat yang mampu menjaga cahaya Islam, apapun jalan yang kita tempuh. Karena pada akhirnya, semua akan kembali kepada Allah, Sang Pemilik kebenaran.